Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Salam sehat. Jumpa lagi bersama Bu Guru. Hari ini kita akan belajar pentingnya bekerja sama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman. Sebelum mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kita selalu dilindungi dalam mengikuti pembelajaran ini. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Wah, mereka akan bermain lompat bambu. Nah, pernahkah kalian melihat permainan ini? Atau pernahkah kalian memainkannya? Nah, bagaimana cara memainkannya? Permainan dilakukan oleh 5 orang. Seorang pemain bertugas melompat dan 4 pemain lainnya memegang batang bambu. Nah, setiap pasangan pemegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Selanjutnya, gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Nah, jangan sampai kejepit bambu. Lakukanlah permainan ini secara bergantian. Nah, anak-anak, dalam permainan lompat bambu sangat penting untuk bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, maka akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki pemain yang melompat akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Apa sih itu kerjasama? Nah, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Kerjasama adalah salah satu wujud makna bersatu dalam keberagaman. Nah, anak-anak, walaupun kita berbeda-beda dalam banyak hal, tetapi tetaplah rukun dan bersatu ya. Apa saja contoh kerjasama? Nah, di lingkungan rumah misalnya. Nah, kerjasama apa yang bisa kita lakukan di lingkungan rumah? Nah, misalnya membantu ibu memasak bersama anggota keluarga yang lainnya. Membantu ibu memasak bisa kamu lakukan dengan memotong sayur, mencuci piring, dan kegiatan lainnya yang tetap dipantau oleh ibu kalian ya. Nah, kerjasama berikutnya yang bisa dilakukan adalah membersihkan rumah bersama dengan ayah, ibu, dan saudara kita. Nah, yang terakhir, belajar bersama ibu mengerjakan tugas di rumah juga termasuk contoh kerjasama yang bisa dilakukan di lingkungan rumah. Nah, apakah kalian bisa mencari contoh lainnya? Selanjutnya, kerjasama di lingkungan masyarakat. Apa saja ya? Nah, yang pertama bisa dilakukan dengan mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan di sekitar kita. Nah, kerjasama juga bisa dilakukan dengan menanam pohon bersama-sama dengan warga yang lainnya. Misalnya saja menanam apotek hidup atau tanaman obat-obatan, kemudian bisa bekerja sama dalam memilah sampah, kemudian juga bekerja sama dalam mendaur ulang sampah menjadi bahan yang berguna bagi lingkungan kita. Nah, dan banyak lagi contoh lain kerjasama di lingkungan masyarakat. Bisakah kalian menemukannya? Selanjutnya, di lingkungan sekolah. Nah,
Mengerjakan piket secara bersama-sama dengan teman-teman merupakan wujud kerjasama di lingkungan sekolah. Selanjutnya, berdiskusi bersama teman juga merupakan wujud kerjasama. Dan bermain bersama-sama saat jam istirahat juga merupakan wujud kerjasama loh. Bisakah kalian menemukan contoh lainnya? Tentu bisa ya. Nah, anak-anak, apa saja sih manfaat kerjasama itu? 1. Menumbuhkan kerukunan. Yang kedua, kerjasama dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, bisa menambah teman dan sahabat. Yang keempat, membuat suatu pekerjaan yang berat menjadi ringan atau cepat selesai. Yang kelima, menghemat waktu dan tenaga. Nah, kerjasama merupakan wujud pengalaman sila keberapa anak-anak? Nah, yuk kita pikirkan kembali. Kira-kira sila keberapa ya? Iya betul, sila ketiga Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, selesai pelajaran kita tentang kerjasama sebagai wujud makna bersatu dalam keberagaman. Jangan lupa berdoa untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena telah diberikan perlindungan saat mengikuti pelajaran ini. Sampai jumpa dan terima kasih.